Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallahul waliyul hamid. La ilaha illallah yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Allahu Akbar. Adada ma dzakara Allah dzakirun wa kabbar. Allahu Akbar. Adada ma hamida Allah hamidun wa syakar. Allahu Akbar. Adada ma taba taibun wastaghfar. Allahu Akbar. Adada ma abada Allah abidun fil laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul jabbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar, fahuwa khiyarun min khiyar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wal muhajirin minhum wal ansar wat tabi'ina al-akhyar alladhina lazimu sunnata wal athar salatan wa salaman tammain kamilain muta'aqibain ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan pada pagi yang berbahagia kali ini, melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia beri. Betapa banyak kesempatan yang seringkali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya agar bisa memperbaiki keadaan, namun tak sedikit dari mereka yang memanfaatkan momen-momen penuh ibadah namun jauh dari ketaatan. Pada sisa akhir kehidupan, Allah Subhanahu wa taala masih sempatkan kita kembali berjumpa dengan hari raya Kurban, di mana pada hari ini di setiap penjuru negeri lantunan takbir dikumandangkan, di mana pada bulan ini setiap amalan baik maupun buruk dilipat gandakan, di mana pada detik ini seluruh kaum muslimin merasakan kebahagiaan. Maka pantaslah, maka sudah sewajarnya jika segala pujian dan kalimat syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Nabi yang bernama Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang dua orang yang salah satunya masuk ke neraka dan satunya lagi masuk ke dalam surga hanya dalam tanda kutip karena seekor lalat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita simak kisah
yang dibawakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhalal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Ada seseorang masuk ke dalam surga karena seekor lalat, dan ada pula seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat juga. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun heran seraya bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasul, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kok bisa ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan di sisi lain ada orang masuk neraka karena seekor lalat? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang, mereka sedang melakukan suatu perjalanan, lalu mereka melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Jika mereka ingin melanjutkan perjalanan, maka mereka harus mengorbankan sesuatu terlebih dahulu untuk berhala tersebut. Qalu li ahadihima qarrib. Kaum itu pun berkata kepada salah satu dari mereka, jika engkau ingin melanjutkan perjalananmu, berkurbanlah untuk berhala kami. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Orang ini pun menjawab, sungguh aku tidak memiliki suatu apapun untuk dikurbankan. Maka mereka mengatakan, qalu qarrib walau dzubaban. Berkurbanlah, berilah sesuatu untuk sesembahan kami, meskipun kurbanmu itu hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fadakhalu sabilahu fadakhalan nar. Orang itu pun mencari lalat, lalu berkurban dengan lalat yang telah ia dapatkan. Maka ia pun dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya, namun pada akhir kehidupannya ia pun masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhari qarrib. Lalu kaum itu berkata kepada satunya, berkurbanlah. Kaum itu berkata kepada yang satunya dengan perkataan yang sama, sekarang giliranmu. Jika engkau ingin melanjutkan perjalananmu, maka berkurbanlah untuk berhala kami. Maka orang ini mengatakan dengan tegas, qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'a dunallahi azza wa jalla. Orang itu mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah mengorbankan suatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu pun dibunuh oleh kaum tersebut, namun akhir kehidupannya dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, dinilai mauquf sahih oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullah. Jamaah azani Allah wa iyyakum, perhatikan dan renungkanlah hadis di atas tadi. Dua orang, yang satu masuk surga, yang satunya lagi masuk ke dalam neraka, hanya dalam tanda kutip karena seekor lalat. Padahal telah kita ketahui bersama bahwa lalat bukanlah kriteria hewan kurban yang disyariatkan dalam Islam. Namun mengapa bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka? Jawabannya ialah yang dipermasalahkan itu bukan di lalatnya, namun di perbuatannya, yaitu berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban merupakan bentuk ibadah, dan ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas juga menjelaskan kepada kita betapa bahayanya jika suatu amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba namun tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipersembahkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, perhatikanlah hadis tadi, hanya seekor lalat bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Apapun bentuknya itu, apapun bentuk ibadah itu, mau kecil atau besar, mau sunnah ataupun wajib, mau itu kurban atau selain kurban, jika amal ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka perbuatan ini merupakan bentuk dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari dosa besar yang dilarang dalam syariat Islam.
Kita diperintahkan untuk mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, beribadatanku di antaranya adalah berkurban. Hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini ialah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya dan menunaikan ibadah hanya kepadanya, bukan hanya untuk sekedar berfoya-foya mengejar keinginan dunia lalu mati begitu saja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian waktu yang berlalu, umur yang semakin hari semakin berkurang, peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mulai sering ditampakkan. Apakah itu semua belum cukup untuk kita jadikan sebagai teguran? Yaitu teguran agar berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat, teguran agar tidak meninggalkan perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ataukah justru kita menginginkan teguran yang nyata, yaitu teguran ketika datangnya sakaratul maut, di mana keadaan pada saat itu benar-benar akan menyadarkan seorang hamba dari kelalaian dunia dan dosa. Subhanallah, betapa ruginya orang yang baru menyadari kesalahan-kesalahannya ketika datang sakaratul maut. Betapa ruginya orang yang baru menyesal ketika hadirnya malaikat maut. Betapa nelangsanya orang yang baru ada keinginan untuk bertaubat ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Mengapa bisa demikian? Mengapa mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang yang merugi? Karena kesadaran dan penyesalan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi, alias kesempatan taubat bagi seorang hamba sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Taubat itu tidaklah berlaku, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia mengatakan, sekarang aku ingin taubat, aku ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kematian sudah berada di hadapannya. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-18. Oleh karena itu, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah kesempatan yang masih Allah berikan. Sudahilah berbagai macam kemaksiatan, saatnya menuju pertaubatan. Persembahkanlah ibadah hanya untuk Allah. Tunaikanlah ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, semoga kita bisa dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti dengan rahmat dan kasih sayangnya yang begitu luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, surga itu tempat yang sangat indah lagi berharga. Tidaklah ia bisa diraih melainkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi hamba yang durhaka sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza aqulu ma tasma'un. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين
المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.